akan menjelaskan pengertian, fungsi, dan tujuan manajemen. Pengertian manajemen secara umum adalah ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Manajemen memiliki kegiatan memimpin, mengatur, mengelola, mengendalikan, dan mengembangkan 5 fungsi utama dalam manajemen. Yang pertama, planning, perencanaan. Proses ini untuk menentukan tujuan dari perusahaan dalam bentuk visi dan misi, baik jangka panjang maupun jangka pendek. Selain strategi-strategi yang harus ditempuh juga harus ditentukan dari awal supaya dalam pelaksanaan akan mudah untuk mencapai tujuan perusahaan. Yang kedua, organizing, mengorganisasi. Fungsi ini berguna untuk mengorganisasi atau mengatur orang-orang yang ada dalam organisasi atau perusahaan tersebut, supaya mereka dapat menjalankan peran dan fungsinya masing-masing dengan maksimal. Yang ketiga, staffing atau penempatan. Tidak jauh berbeda dengan organizing, staffing ini lebih luas, karena organizing lebih ke manajemen sumber daya manusia, sedangkan staffing lebih ke sumber daya secara umum, misalkan peralatan dan inventaris yang dimiliki. Yang keempat, koordinatif atau mengkoordinasi. Koordinatif ialah fungsi yang bertujuan untuk meningkatkan efisien dan efektivitas kinerja, membuat suasana kinerja menjadi dinamis, sehat, nyaman, dan lain-lain. Fungsi ini diemban di tangan manajer. Jadi, manajer memiliki fungsi utama untuk mengkoordinasi bawahannya supaya dapat meningkatkan performa kerja masing-masing. Yang kelima, controlling atau mengontrol. Ini adalah fungsi terakhir manajemen. Setelah semuanya dilakukan, maka langkah terakhir adalah mengontrolnya. Dalam fungsi ini terdapat elemen-elemen penting, misalkan evaluasi dan pembuatan kebijakan baru. Fungsi controlling ini penting supaya kinerja orang-orang di dalamnya tidak menurun, minimal standar, kalau bisa yang meningkat. Macam-macam manajemen. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia (SDM). Yang kedua, manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Yang ketiga, manajemen laboratorium. Yang keempat, manajemen hubungan masyarakat atau humas. Dan yang kelima, manajemen emosi. Tujuan manajemen. Yang pertama, untuk mengevaluasi dan menjalankan strategi yang sudah dipilihnya dengan cara efektif dan efisien. Yang kedua, untuk melakukan evaluasi kinerja, meninjau, mengkaji ulang, melaksanakan penyesuaian dan mengoreksi apabila terdapat kesalahan atau penyimpanan dalam pelaksanaan suatu strategi. Yang ketiga, memperbaharui strategi yang telah dirumuskan agar sesuai dengan perkembangan lingkungan eksternal. Yang keempat, untuk meninjau kembali dari kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman bisnis yang ada. Yang terakhir, agar bisa melaksanakan inovasi atas produk maupun barang supaya sesuai dengan selera dari konsumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dadan Ramdhani dari kelompok 4. Dalam kesempatan video kali ini, saya akan membahas konten mengenal jenis-jenis koperasi. Dan sebelum ke pokok pembahasan, saya akan menjelaskan pengertian apa itu koperasi. Pengertian koperasi. Sebagian dari kita tentu tidak asing dengan istilah koperasi. Jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Pasal 1, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang, perseorangan, atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama. Jenis-jenis koperasi. Pada dasarnya, koperasi dibagi banyak jenis. Ada yang berdasarkan jenis usahanya, berdasarkan tingkatan, ada juga berdasarkan tingkatan serta keanggotaan. Misalnya saja koperasi pegawai negeri, koperasi karyawan, koperasi sekolah, dan lain sebagainya. Koperasi berdasarkan jenis usahanya. Jika dilihat dari jenis usahanya, koperasi dibagi menjadi 4, yaitu koperasi produsen, koperasi konsumen, koperasi simpan pinjam, dan koperasi jasa. 1. Koperasi produsen.
Koperasi produsen adalah koperasi yang menyelenggarakan pelayanan di bidang pengadaan produksi. Pada umumnya, koperasi produsen beranggotakan para pengusaha kecil dan menengah dengan menjalankan kegiatan pengadaan bahan baku dan bahan penolong untuk para anggotanya. 2. Koperasi konsumen. Koperasi konsumen adalah koperasi yang menyediakan barang kebutuhan sehari-hari. Kegiatan utama koperasi konsumen adalah membeli kemudian menjual kembali barang atau jasa, sehingga koperasi di sini berperan sebagai distributor bagi produsen dan konsumen. 3. Koperasi simpan pinjam. Koperasi simpan pinjam atau koperasi kredit adalah koperasi yang menyediakan usaha simpan pinjam yang melayani anggotanya. Usaha koperasi simpan pinjam bertujuan untuk menolong anggotanya sehingga memberikan pinjaman dengan bunga ringan. Uang pinjaman yang diberikan koperasi diharapkan dapat digunakan guna usaha produktif dan kesejahteraan anggotanya. Lalu 4. Koperasi jasa. Koperasi jasa adalah koperasi yang menyelenggarakan usaha yang bergerak di bidang jasa. Contoh dari koperasi ini adalah angkutan dan koperasi listrik. 2. Koperasi berdasarkan tingkatan. Koperasi berdasarkan tingkatannya dibagi ke dalam dua jenis, yakni koperasi primer dan koperasi sekunder. 1. Koperasi primer. Koperasi primer adalah jenis koperasi yang anggotanya terdiri dari minimal 20 orang. Selain harus memenuhi syarat anggaran dasar dalam koperasi primer, masing-masing anggota harus memiliki tujuan yang sama. 2. Koperasi sekunder. Koperasi sekunder adalah jenis koperasi yang anggotanya terdiri dari gabungan badan-badan koperasi primer serta memiliki cakupan daerah kerja yang lebih luas. Sama seperti koperasi primer, di mana setiap anggota harus memiliki tujuan yang sama. Di sini setiap koperasi juga harus memiliki tujuan yang sama pula. Dengan begitu, kegiatan yang akan dilakukan akan bisa lebih efisien. Usaha kecil dan menengah, disingkat UKM, adalah sebuah istilah yang mengacu ke jenis usaha kecil yang memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Dan usaha yang berdiri sendiri, menurut Keputusan Presiden RI Nomor 99 Tahun 1998, pengertian usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dengan bidang usaha yang secara mayoritas merupakan kegiatan usaha kecil dan perlu dilindungi untuk mencegah dan persaingan usaha yang tidak sehat. Video tadi bermanfaat bagi kita semua. Amin. Jika kalian suka video ini, like, comment, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.